A. Syekh Abdul Rauf Singkili. 1. Biografi. Syekh Abdul Rauf Singkili adalah ulama, cendekiawan sufi, dan penulis dari Fansur Aceh yang menjadi mufti Kesultanan Aceh di bawah Sultanah Safiyatuddin. 2. Silsilah keturunan. Nenek moyangnya berasal dari Persia yang menetap di Samudra Pasai dan Fansur. Ayahnya berasal dari Arab dan menikah dengan wanita Fansur. 3. Riwayat masa kecil. Ia belajar agama sejak kecil di madrasah ayahnya sebelum melanjutkan pendidikan ke Banda Aceh. 4. Pendidikan. Ia menuntut ilmu selama 19 tahun di Timur Tengah, belajar kepada 27 ulama terkenal termasuk Ahmad Al-Quraisy dan Ibrahim Al-Qurani. 5. Menikah dan menuntut ilmu di Mekah. Setelah belajar di berbagai tempat seperti Yaman, Jeddah, Makkah, dan Madinah, ia kembali ke Aceh dan diangkat sebagai Qadi Malikul Adil. 6. Pengajaran dan masyarakat. Ia menjadi mufti Kesultanan Aceh dan berperan dalam penerapan hukum Islam di sana. 7. Karya-karyanya. Ia menulis lebih dari 30 kitab dalam berbagai disiplin ilmu seperti Mirat Al-Tulab, Tarjuman Al-Mustafid, Mau'izat Al-Badi. 8. Perannya mempelajari dan menyebarkan ilmu Islam, menulis kitab dalam berbagai disiplin ilmu, mengajarkan hukum Islam di Kesultanan Aceh. 9. Keteladanan yang dapat diambil. Semangat tinggi dalam menuntut ilmu, ulama yang produktif menulis kitab, ahli dalam berbagai bidang ilmu. B. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. 1. Biografi. Lahir di Gaban, Kalimantan Selatan. Ia adalah ulama mazhab Syafi'i yang menulis Sabilal Muhtadin, kitab fikih terkenal di Asia Tenggara. 2. Silsilah keturunan. Keturunan Alawiyin dari Jalul Sultan Abdur Rasyid Mindanao yang bersambung hingga ke Sayyidina Husain bin Ali. 3. Riwayat masa kecil. Sejak kecil sudah menunjukkan kecerdasan. Sultan Banjar mengangkatnya untuk belajar di istana. 4. Pendidikan. Belajar di Mekah dan Madinah selama 35 tahun. Gurunya termasuk Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi dan Syekh Muhammad As-Saman Al-Madani. 5. Menikah dan menuntut ilmu di Mekah. Menikah dengan Tuan Bajud sebelum berangkat ke Mekah. Setelah mendapat restu Sultan Banjar, ia belajar di Tanah Suci. 6. Pengajaran dan masyarakat. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mendirikan pesantren dalam pagar dan menulis kitab Sabilal Muhtadin yang menjadi pegangan fikih di Banjar, Nusantara, dan Brunei. 7. Karya-karyanya. Kitab Ushuluddin, Kitab Tuhfatur, Kitab Nuqtatul Ajlan, Kitab Faraid. 8. Perannya. Penyebar Islam di Kalimantan dan Asia Tenggara, menulis kitab fikih yang menjadi rujukan luas, mendidik banyak ulama di pesantrennya. 9. Keteladanan yang dapat diambil. Semangat tinggi dalam menuntut ilmu, produktif dalam menulis kitab, penyebar Islam hingga ke Asia Tenggara.